Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin perkenalkan sebelumnya, nama saya Andi Muhammad Fadli Nur, NIM 240201020330. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait tugas manajemen strategik dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Baik, eh, langsung saja. Tugas yang diberikan kali ini yaitu perspektif atau pendapat saya atas artikel "Akui Soal PHK CNN Indonesia Bantah Lakukan Onion Busting" berdasarkan keilmuan manajemen strategik. Nah, dalam artikel tersebut menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja oleh CNN yang pihak CNN Indonesia tersendiri klaim bahwa tindakan tersebut tidak berkaitan dengan upaya untuk membubarkan serikat pekerja atau union busting. Nah, ada beberapa perspektif dari saya berdasarkan keilmuan manajemen strategik atas menanggapi artikel tersebut. Yang pertama yaitu menganalisa lingkungan eksternal dan internal. Dalam hal ini, manajemen strategik memposisikan pentingnya menganalisa lingkungan eksternal maupun internal dalam menentukan langkah strategis dari perusahaan CNN itu sendiri. CNN Indonesia mungkin menghadapi tantangan eksternal seperti adanya risiko penurunan pendapatan atau laba, perubahan preferensi konsumsi media, atau persaingan ketat dengan media lain yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, CNN mungkin melakukan rapat sehingga memutuskan PHK yang dipandang sebagai langkah efisiensi operasional yang mengarah pada pengurangan biaya dalam jangka pendek. Namun, pada sisi internal, PHK yang disertai dengan klaim union busting dapat memicu ketegangan dengan serikat pekerja yang berpotensi merusak hubungan industrial dan merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan mestinya sangat berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan hubungan yang harmonis dengan karyawan dan serikat pekerja terkait melaksanakan PHK itu sendiri. Yang kedua yaitu perspektif selanjutnya berfokus pada sumber daya manusia atau SDM. Manajemen strategik menekankan pentingnya dalam melakukan pengelolaan SDM yang baik dalam mendukung langkah-langkah strategi perusahaan. PHK harus dilihat sebagai keputusan yang tidak hanya berdampak pada pengurangan biaya atau atas mencegah risiko pendapatan turun yang signifikan, namun juga ada dampak moral dan kinerja karyawan yang tersisa. Jika keputusan PHK dilakukan tanpa adanya komunikasi yang jelas atau dianggap sebagai tindakan yang merugikan hak karyawan, hal tersebut mampu menurunkan loyalitas, bahkan produktivitas karyawan yang masih ada pun akan menurun dengan tidak adanya hak-hak karyawan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, strategi komunikasi yang efektif sangat-sangat diperlukan agar keputusan tersebut tidak memperburuk hubungan antara manajemen dan karyawan.
Nah, perspektif yang ketiga yaitu adanya tantangan dalam implementasi strategi. Strategi dalam hal ini yaitu melaksanakan PHK. Dalam kasus CNN Indonesia ini, apabila terjadi PHK dengan klaim union boosting, tantangan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mengelola perubahan ini tanpa menciptakan kesan bahwa perusahaan ingin melemahkan serikat pekerja. Dalam manajemen strategik, implementasi strategi yang sukses sangat memerlukan pengelolaan perubahan yang sensitif, terutama dalam konteks hubungan industrial. Jika memang PHK disebabkan oleh alasan bisnis yang sah dan dijalankan secara transparan, perusahaan perlu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik dan bukan untuk menekan pergerakan serikat pekerja. Perspektif yang selanjutnya yaitu dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Nah, strategi jangka panjang juga sangat harus dipertimbangkan. Jika perusahaan terlibat dalam union boosting atau tidak menjaga hubungan yang baik dengan serikat pekerja, hal-hal ini dapat merusak reputasi perusahaan, baik di mata publik maupun di mata pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam era media sosial ini dan zaman komunikasi yang sangat terbuka, isu-isu terkait hak karyawan, PHK, dan hubungan serikat pekerja sangat cepat menyebar dan dapat mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Bahkan yang kita tahu, CNN Indonesia merupakan perusahaan yang besar yang siapa sih yang nggak kenal CNN Indonesia? Oleh karena itu, strategi yang menekankan pada transparansi, komunikasi yang jelas, dan perawatan hubungan baik dengan serikat pekerja dapat membantu perusahaan menghindari kerugian reputasi. Nah, perspektif yang terakhir yang berdasarkan keilmuan manajemen strategik akan kasus CNN Indonesia ini yaitu pentingnya kepemimpinan dalam mengelola krisis. Dalam manajemen strategik, kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan dalam mengelola krisis. Tindakan PHK yang melibatkan perselisihan dengan serikat pekerja ini bisa berujung pada konflik internal itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen CNN Indonesia harus memiliki pemimpin yang tangguh, yang mampu mengelola perubahan ini dengan bijaksana, mendengarkan berbagai pihak, dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai etika dan keadilan dapat membantu mempercepat pemulihan dan akan menjaga semangat kerja tim di tengah ketegangan. Nah, sebagai kesimpulan, PHK yang terjadi di CNN Indonesia ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi dalam menanggapi tantangan eksternal dan memastikan kelangsungan perusahaan. Namun, perusahaan juga harus menjaga keseimbangan dengan tidak merusak hubungan dengan serikat pekerja, mengingat potensi dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kinerja organisasi itu sendiri. Manajemen yang cermat, transparansi, serta komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mengelola perubahan ini dengan sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan akan tugas manajemen strategik ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.